nggak sih kamu kepikiran satu hal sederhana? Kenapa ya? Banyak laki-laki kalau lagi marah justru memilih diam. Nggak teriak, nggak menjelaskan, nggak membela diri. Kalau nggak keluar rumah, ya ngumpet di kamar. Kalau keluar, paling cuma duduk di teras, ngerokok, bengong, mikir sendiri. Dan di mata sebagian orang, terutama perempuan, itu dianggap dingin, dianggap nggak peduli. Bahkan ada yang bilang itu kekerasan emosional. Hari ini, aku nggak mau nyalain siapapun. Aku cuma mau ngajak kamu lihat dari sisi yang jarang dibahas. Sisi yang hampir nggak pernah dikasih ruang buat bicara. Karena jujur aja, laki-laki itu bukan dari awalnya pendiam. Coba kamu ingat lagi. Di awal-awal hubungan, di awal-awal pertengkaran. Laki-laki juga ngomong, jelasin, nerangin satu-satu. Dia coba jujur, coba terbuka. Coba ngasih alasan kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Tapi pelan-pelan, ada satu hal yang dia rasain. Capek. Capek, karena tiap menjelaskan rasanya kayak mukul kapas. Tenaga keluar, suara keluar, hati terbuka. Tapi nggak ada yang benar-benar nyampe. Apapun yang dikatakan, selalu ada bantahannya. Selalu ada versi lain yang bikin dia tetap salah. Kalimatnya bisa beda-beda, tapi tujuannya selalu sama. Kamu tuh selalu gitu. Kamu nggak pernah ngerti. Pokoknya kamu yang salah. Dan dari situ, laki-laki mulai belajar satu pola yang pahit. Semakin banyak dia ngomong, semakin banyak peluru yang balik ke dia. Semakin dia jujur, semakin dia disudutkan. Sampai akhirnya, dia mikir dalam hati, kalau ngomong bikin makin rusak, ya udah, diem aja. Dan di titik itu, diam bukan lagi sikap, tapi mekanisme bertahan hidup. Yang jarang orang pahami, diamnya laki-laki seringkali justru bentuk pengendalian diri paling besar. Karena nggak semua emosi itu aman kalau dikeluarin mentah-mentah. Laki-laki sadar betul, kalau dia sampai meledak, akibatnya bisa jauh lebih parah. Banyak laki-laki tahu dirinya, tahu kekuatan suaranya, tahu beratnya kata-kata yang bisa keluar saat emosi. Dan dia juga tahu satu hal, kata-kata itu nggak bisa ditarik lagi. Sekali terucap, sekali nyakitin, bekasnya bisa nempel seumur hidup. Makanya, banyak laki-laki memilih menelan emosinya sendiri, bukan karena lemah, tapi karena takut menyakiti orang yang dia sayang. Buat laki-laki, menang debat tapi kehilangan orang yang dicintai, itu bukan kemenangan. Itu kekalahan paling sunyi. Dan disinilah sering terjadi salah paham besar. Perempuan melihat diam sebagai hukuman, sebagai bentuk menjauh, sebagai tanda tidak peduli. Padahal di kepala laki-laki, dia lagi perang nih sama dirinya sendiri. Dia lagi nahan diri, lagi mikir. Kalau gue ngomong sekarang, ini bakal nyeselin. Ya, atau malah ngerusak lebih parah. Dia lagi tarik napas, lagi nyari kendali, nunggu emosinya turun ke level yang aman. Karena bagi banyak laki-laki, tenang itu bukan kondisi otomatis, tenang itu hasil perjuangan. Dan ya, kadang perjuangan itu butuh waktu, butuh jarak, butuh sepi. Bukan buat kabur, tapi buat kembali sebagai versi yang lebih waras. Kalau kamu perhatiin, setelah emosinya reda, banyak laki-laki sebenarnya balik lagi. Bukan buat debat ulang, bukan buat nyari siapa yang menang, tapi buat menenangkan, buat minta maaf, meski dengan cara yang kaku, buat memeluk, buat memperbaiki. Sayangnya, momen itu sering keburu rusak, karena diamnya sudah terlanjur ditafsirkan sebagai penolakan. Padahal, ada satu kebenaran pahit yang jarang diomongin. Bukan pertengkaran keras yang paling berbahaya dalam hubungan. Yang paling berbahaya justru kata-kata yang keluar saat dua-duanya kehilangan kendali. Kalimat yang diucapkan bukan untuk menyelesaikan, tapi untuk melukai. Dan luka dari kata-kata itu gak kelihatan, tapi dalam. Hubungan hancur juga bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak kata yang salah waktu. Makanya, diam yang penuh kendali itu sebenarnya bukan bentuk pengabaian. Itu adalah bentuk tanggung jawab emosional yang paling jarang disadari. Tentu, diam juga punya batas. Diam terlalu lama bisa jadi tembok, bisa jadi jarak yang gak sehat.
Tapi yang perlu dipahami, nggak semua diam itu berniat jahat. Kadang, diam adalah satu-satunya cara laki-laki untuk tetap jadi orang baik di tengah badai emosinya sendiri. Kalau hari ini kamu pernah berada di posisi itu, dianggap dingin, dianggap nggak peduli, padahal kamu cuma lagi berusaha nggak meledak. Percayalah, kamu nggak sendirian. Dan kalau kamu perempuan yang sedang menghadapi laki-laki yang diam, mungkin sebelum menilai, beri ruang sedikit. Bukan untuk membiarkan, tapi untuk memberi kesempatan agar dua orang bisa kembali bicara dalam keadaan sama-sama manusia. Karena hubungan yang sehat bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Dan seringkali, laki-laki yang diam itu bukan kalah. Dia cuma memilih untuk tidak menghancurkan sesuatu yang masih dia ingin jaga.